Nawas memang tak pernah sepi dari ulah kocak bak selebritis. Belakangan sudah tersiar hoaks alias kabar bohong bahwa Abu Nawas mau terbang. Kendati sudah pasti hoaks, kabar itu sudah tersebar ke pelosok kota, termasuk ke istana negara. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tetapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas ringan, yang bikin para penanya itu penasaran. Baginda Harun Ar-Rasyid termasuk yang penasaran. Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Raja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kapan dan di mana?" tanya Baginda. "Hari Jumat yang akan datang ini, di menara Masjid Baitus Salam Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan negeri ini, kamu akan mendapat hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari bersejarah itu. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Tak jauh dari area itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Tapi orang-orang sudah menyesaki masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-gimbaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelantaran orang-orang saling berpandangan. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Iya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitus Salam?" tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. "Berhati-hatilah jika menerima berita, jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu," kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Harun Ar-Rasyid. Bukannya marah ataupun kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. "Sudah kukira ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya," kata Baginda Raja. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun Ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian.
Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Dan berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun ar-Rasyid sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. "2 tahun, Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun, Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu, Ali?" tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun, Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal kebijaksanaan ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas sang raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang? Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu, Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja. Begini, Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Dan Baginda pun tersenyum. "Engkau memang pandai, wahai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan kuberi hadiah, yaitu sekantung keping emas," ujar sang raja. Dan setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria.
Untuk kesekian kali, Baginda Harun ar-Rasyid menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama yang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi, dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular." Lanjut ulama itu. Setelah itu, ulama itu menjelaskan, "Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda semakin asik ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda pun semakin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas menghadap, Baginda bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka Yang Mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam seribu bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Baginda sudah tahu jawabannya. Tatkala Abu Nawas belum dikenal secara akrab oleh Baginda Raja, ia sudah top di kalangan khalayak ramai sebagai seorang cerdik pandai. Selain cerdik dan kocak, Abu Nawas juga sering membuat lawan bicaranya mati kutu. Nasib seperti itu pernah dialami oleh seorang hakim kota yang mencoba menghina Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas berbincang-bincang dengan hakim kota. Seperti umumnya cendekiawan masa itu, hakim kota sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim ini membuka percakapan secara meyakinkan. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Abu Nawas langsung menukas, "Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan." Hakim mencoba bertaktik, "Tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau Anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan,
mana yang akan Anda pilih?" Abu Nawas menjawab seketika, "Tentu saya memilih kekayaan." Hakim membalas sinis, "Memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan." Abu Nawas bertanya, "Kalau pilihan Anda sendiri apa?" Hakim itu menjawab tegas, "Tentu saya memilih kebijaksanaan." Abu Nawas menutup pembicaraan dengan mengatakan, "Terbukti, semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya." Sang hakim seperti kena pukulan telak. Ia jengah, raut wajahnya merah padam, dan selanjutnya Abu Nawas mengangkat pantatnya dari kursi. Ia pamit pergi meninggalkan hakim yang mati kutu itu. Dan ini adalah satu kisah lagi tentang ide gila Abu Nawas menyogok tuan hakim dengan segantong kotoran sapi. Siang hari, udara yang panas membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Saat kantuk mulai menghanyutkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara salam. "Ada tamu rupanya." "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Lelaki yang datang itu ternyata tetangga sebelah, Abu Mizan. "Ada apa ini? Tumben siang-siang datang kemari?" tanya Abu Nawas. Usai bersalaman dengan tamunya, Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia meminta tolong Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya. Telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk mendatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim meminta disogok. Tapi Abu Mizan itu tahu bahwa menyogok itu diharamkan agama. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim itu. Hanya saja, bagaimanapun tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Itu sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan kan dekat dengan Baginda, tolong bantu saya," pinta Abu Mizan yang memalas kepada Abu Nawas. "Ah, itu urusan kecil, gak perlu lapor Baginda segala," jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. "Terus saya mesti berbuat apa?" tanya Abu Mizan berharap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. "Baiklah kalau begitu, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan," ujar Abu Mizan memohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tahi sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya ia mengoleskan mantega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Hakim tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini." "Ya," jawab Abu Mizan, "sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Karena urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang. Dan ternyata isi di bawah mentega dalam gentong itu adalah kotoran sapi yang telah dimasukkan oleh Abu Nawas untuk sogokan kepada sang hakim itu. Terkadang permintaan Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid tidak masuk akal. Parahnya, jika permintaan itu tidak dituruti bisa berabe bagi Abu Nawas. Begitu juga yang terjadi pada hari itu. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun ar-Rasyid, "sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau." Abu Nawas hanya bisa menatap lantai bila sudah begitu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari bentuk mulut dan intonasinya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan sedang kesal dengan Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas mau tidak mau. "Semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda Raja. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan dirinya. Ini perkara serius, pikir Abu Nawas gelisah.
Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun sudah siap. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Baik, kata istrinya. Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Tanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu.